aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersujud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam hari bersalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersujud. Aku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Kalam. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik pemirsa, saya hari ini diminta untuk mengisi materi tentang pentingnya berpikir. Namun sebelum masuk kepada materi, saya akan memperkenalkan ada beberapa komunitas yang hadir di sini. Yang pertama, sebelah kanan saya dari mana? Dari Akademi Polisi. Alhamdulillah, ini ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ya, mudah-mudahan ini orang-orang yang suatu hari menjadi pemimpin yang amanah di mata Allah. Amin. Baik, kemudian sebelah kiri saya ini warnanya cerah ceria seperti ini. Dari mana, Bu? Pengajian mana? Anur. Alhamdulillah, Bu. Yang orange ini kira-kira ada maknanya tidak? Apa maknanya, Bu? Alhamdulillah, semangat hidup katanya. Baik, selanjutnya yang ketiga. Dari mana ini, Bu, yang baju? Majelis Taklim? Alhamdulillah, ada mungkin, Bu, kira-kira kenapa Ibu pakai baju seperti ini? Warnanya? Ada maknanya? Oh, tidak ada, tidak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Selanjutnya yang warna hijau dari mana ini, Bu? Dari Kabupaten Magelang. Alhamdulillah. Sudah makan siang, Bu? Alhamdulillah. Makanya nanti Ibu doanya jangan berubah ya. Menjadi bismika, Allahumma ahya, wa bismika amut. Doa apa itu, Bu? Alhamdulillah. Jangan sampai, karena ini. Baik, Ibu, Bapak, hari ini saya materinya yaitu tentang pentingnya berpikir.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pemirsa, mari kita lihat kenapa Allah masih memberikan kepada kita yang namanya nafas hari ini, Bu. Allah tidak iseng memberikan nafas kepada kita, pasti ada maksud-maksud Allah di dalamnya. Ya, makanya hari ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu yang hadir di sini untuk berpikir. Kira-kira apa yang harus difikirkan, Bapak Ibu? Apa yang harus difikirkan, Pak? Apa? Hal positif, satu. Apalagi kira-kira, Bu? Yang harus difikirkan? Apa, Bu? Cicilan? Oh, hidup yang bermanfaat. Alhamdulillah. Terus apa lagi kira-kira, Bu? Apa yang harus kita pikirkan? Bekal akhirat. Alhamdulillah. Bu, ya, mari kita perhatikan. Kalau engkau ingin bahagia, maka harus dengan ilmu. Kalau engkau ingin bahagia akhirat, maka harus dengan ilmu. Kalau engkau ingin bahagia kedua-duanya, maka harus dengan ilmu. Jadi, mohon maaf Bapak Ibu setiap hari ada masalah? Ada. Atau ada yang tidak punya masalah di ruangan ini? Alhamdulillah, jujur. Ya. Nah, artinya apa? Ketika masalah ini terus kemudian kita dapatkan, maka ketika ilmu kita tidak terus bertambah, siap-siap kita akan digilas oleh masalah. Kenapa? Karena setiap hari ketika anak SD, beda masalahnya ketika anak SMP. Ketika anak SMP, beda ketika anak ini sudah menikah. Ini perbedaan terus saja, Bu, ujian akan datang. Makanya, orang yang bahagia adalah orang yang memiliki ilmu. Hari ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu, yuk sama-sama. Apa sih yang harus kita pikirkan? Apa kira-kira, Bu, yang harus difikirkan? Apa kira-kira? Satu tadi, berpikir positif. Terus apa lagi, Pak? Mencari ilmu. Mari kita lihat. Tolong dibuka. Cak, tolong dibuka. Surat 35 ayat 37. Surat 35 ayat 37. Apa yang harus kita pikirkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Lanjut. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Bu, Pak, jadi ketika Bapak dan Ibu diberikan waktu oleh Allah, ya, hari ini panjang usia, untuk apa, Bu? Untuk apa? Untuk ulangi lagi, ya. Makanya saya harus ulangi. Kenapa? Kita harus paham dulu. Kenapa Allah masih memberikan kepada kita waktu ataupun panjang umur? Ulangi lagi, Cak Wira. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Jadi kenapa oleh Allah diberikan waktu panjang umur? Untuk kita apa? Untuk kita berpikir. Pertanyaannya, boleh nggak kita tidak berpikir? Coba cek lagi ayatnya. Bagi yang mau berpikir. Jadi boleh nggak tidak berpikir? Boleh. Bagi Allah tidak ngefek sedikit pun ketika manusia tidak berpikir. Jadi Allah memberikan kebebasan kepada manusia mau berpikir atau tidak, kata Allah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang harus difikirkan Bapak Ibu? Apa? Kebaikan. Kenapa kita harus berpikir untuk berbuat kebaikan? Yuk kita lihat. Kenapa kata Allah diperintahkan kita untuk berpikir? Dilanjutkan, kan? Cak Aica, dilanjutkan. Dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Bagi orang yang mau berpikir. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Tahan, sudah datang belum? Pemberi peringatan sudah datang belum? Selama ini pemberi peringatannya diapakan? Kenapa diabaikan, Bu? Nah, itu. Karena manusia tidak mau berpikir. Apa yang menyebabkan manusia tidak mau berpikir? Nanti kita lihat, Bu. Lanjutkan, Cak. Maka rasakanlah azab kami. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Nah, sekarang kita harus ketemu kuncinya. Kenapa ketika kita diberikan oleh Allah panjang umur, kata Allah suruh berpikir. Apa yang harus difikirkan? Kita buka surat 18, ayat 103 sampai 106. Apa yang harus kita fikirkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah,
apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Aha. Lanjut. Lanjutkan. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Jadi ada, Bu, Pak, ada orang yang dia sudah berpikir bahwa dia sudah berbuat sebaik-baiknya. Bukan hanya berbuat baik, Bu, tapi berbuat sebaik-baiknya. Tapi perbuatan kebaikannya apa kata Allah? Sia-sia. Ya, yang mana yang sia-sia kira-kira? Yang dia rasanya sudah berbuat baik, rasanya rapotnya dia sudah punya nilai yang besar, tapi ternyata ketika dilihatkan oleh Allah, tidak ada penilaian sedikit pun. Kira-kira orang yang begini ngapain, Pak, Bu? Merugi. Oke, faktornya apa kira-kira seperti itu? Bisa terjadi seperti itu, apa yang menjadi faktor, Bu? Satu, sombong. Terus apa lagi, Bu? Ria. Terus apa lagi? Mari kita lihat. Kenapa kata Allah kok jadi perbuatannya sia-sia? Pemirsa, mari kita perhatikan. Ya, apa yang menyebabkan manusia sudah berbuat sebaik-baiknya, tapi perbuatannya tidak dipakai oleh Allah? Mari kita perhatikan ayat selanjutnya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Kufur itu apa, Bu, Pak? Kufur itu apa? Kufur itu dari kata kafaro. Kafaro itu artinya adalah tertutup atau tidak beriman. Kalau kita sering mendengar bahasa kafir di dalam bahasa Inggris, artinya apa kafir? Menutup. Makanya ketika tadi kufur, artinya dia tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Ulangi lagi, Cak Wiro. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Nah, terus? Dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Lanjut. Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Hapus amalannya, Bu. Jadi kalau begitu maaf, sholatnya, puasanya, haji umrohnya, kenapa kira-kira, Bu? Karena tadi dia tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Artinya, Bu, penting nggak kita mengetahui wahyu? Penting. Selama ini apa yang menjadi kendala kita? Ketika kita diperintahkan untuk selalu membaca saja wahyu tadi, apa yang dirasakan suruh baca Quran? Apa yang menyebabkan malas, Bu? Ngantuk, kata ibu. Terus apa lagi kira? Apa, Bu? Masalah anak. Alhamdulillah. Yuk, masing-masing pasti punya permasalahan. Tapi inilah kata Allah, pentingnya kita berpikir bahwa hati-hati. Ada orang yang dia sudah berbuat sebaik-baiknya, tapi pekerjaannya tidak terpakai oleh Allah. Lanjutkan. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam. Disebabkan kekafiran mereka. Disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai Allah. Boleh diulang, Cak, yang ayat sebelumnya? Boleh Mereka diulang? itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat Tuhan mereka. Terus? Dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Lanjut. Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Hapus amalannya. Yang kedua? Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi mereka, amalan mereka pada hari kiamat. Tidak ada apa, Bu? Tidak ada penilaian. Artinya apa, Pak? Sia-sia. Kira-kira orang yang seperti ini ada nggak, Bu? Ada. Ada. Nah, makanya inilah pentingnya wahyu. Padahal tadi maaf, pemberi peringatan itu sudah datang belum? Sudah. Tapi apa yang dilakukan? Bentuk pengabaiannya apa? Tidak mau apa? Mari kita lihat. Mari kita lihat. Jadi sesungguhnya pemberi peringatan itu sudah datang. Tapi apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh tadi tuh manusia tadi ketika datang pemberi peringatan? Mereka tidak mau mendengarkan. Ujung-ujungnya apa? Apa penyesalan yang terjadi pada diri mereka? Minta dikembalikan ke dunia. Ya Allah, ya Rob, kembalikan aku ke dunia, maka aku akan mendengar yang namanya aturan-aturanmu, ya Allah. Surat 14, ayat 44. Pemirsa, perhatikan ayat ini baik-baik, jangan sampai suatu hari nanti kita menyesal. Apa yang menjadikan penyesalan? Karena dulu pemberi peringatan datang, tapi kita tidak mau mendengarkan pemberi peringatan tadi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari
yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Tuh, lanjut. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikanlah kami ke dunia, walaupun dalam waktu yang sedikit. Tuh, sampai minta begitu Bu sama Allah. Ya Allah ya Rabb, minta aku sedikit saja ya Allah waktu. Turunkan kembali ke dunia ya Allah. Kira-kira ketika sudah dikembalikan ke dunia, apa yang dilakukan oleh orang seperti ini Bu? Balik lagi atau dia beriman? Dari mana Ibu tahu? Kira-kira beriman atau dia kembali kafir lagi? Hah? Coba kita lihat lagi, lanjut. Ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikanlah kami ke dunia. Walaupun dalam waktu yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau. Tuh, Dan akan mengikuti rasul-rasul. dulu nggak mengikuti para rasul, para pemberi peringatan, sudah didatangkan oleh Allah yang namanya pemberi peringatan, tapi manusia, apa yang menjadikan manusia seperti ini? Lanjutkan. Kepada mereka dikatakan, Ah, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? jadi manusia rasanya Bu, ketika hidup di dunia, dia akan panjang umur. Padahal siapa yang bisa jamin besok pagi ibu masih bisa ketemu dengan keluarga? Betul tidak Bu? Jangan sampai penyesalan ini datang kepada diri kita. Siapa yang jamin nanti malam kita tidur, terus kemudian siapa yang jamin besok pagi kita akan ketemu dengan keluarga kita? Betul tidak Bu? Nah oleh karena itu ini menjadi pelajaran penting buat kita. Makanya apa yang harus kita pikirkan? Artinya adalah bahwa kita memikirkan sesungguhnya kita harus memahami apa yang menjadi aturan-aturan Allah di dalam Al-Qur'annya. Nah, pemberi peringatan tadi sudah datang? Diapakan tadi pemberi peringatannya? Mari kita perhatikan lagi, ya. Baik, sebelumnya, ya, sebelum kita masuk untuk memperhatikan apa yang dilakukan oleh manusia kepada pemberi peringatan, inilah pesan-pesan berikut ini. Selamat bergabung lagi di Al-Kalam. Alhamdulillah. Baik, tadi pemberi peringatannya sudah datang? Sudah. Apa yang dilakukan oleh manusia kebanyakan ketika pemberi peringatan itu sudah datang? Banyak yang alasannya apa kira-kira Bu mengabaikan? Mari kita lihat. Surat 67. Ya, ayat 8 sampai 11. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. Tahan. Bertanya kepada siapa? Mereka. Bu, kalau yang namanya mereka, kira-kira satu atau dua? Jadi penghuni di mana ini? Jadi penghuni neraka? Ulangi lagi, Cak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. Nah, bertanya kepada mereka nih, orang-orang kafir. Apa katanya? Lanjut. Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Tahan. Kira-kira jawabannya apa, Bu? Sudah datang belum pemberi peringatan? Sudah. Oke, lanjut. Mereka menjawab, benar ada. Benar, ada. Dan mereka mengakui, Bu. Mengakui mereka bahwa sesungguhnya pemberi peringatan itu sudah datang. Mari, perhatikan lagi. Lanjut. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya. Tahan. Manusia ngapain, Bu? Pertanyaannya, bentuk mendustakannya apa? Mengabaikan. Nanti kita lihat, apa bentuk mendustakannya. Lanjut lagi, Kak. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Dilanjutkan, terus. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu. Tahan. Bentuk mendustakannya apa? Tidak mau mendengarkan dan tidak mau memikirkan.
Apa yang menyebabkan tadi, Bu? Apa yang tidak sehingga manusia tidak mau mendengarkan dan memikirkan? Apa yang menyebabkan tadi? Bapak Ibu, karena manusia lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Orang-orang yang cinta dunia, Bu, ketika disebutkan nama Allah, kira-kira apa yang digambarkan oleh kita, Bu? Benci nggak? Orang yang tidak beriman, ketika disebutkan nama Allah, kira-kira benci nggak? Tapi ketika menyebutkan sesembahannya, bergirang hati. Tahan dulu, Cak. Surat 39 ayat 45. Ya, mudah-mudahan kita tidak tergolong oleh Allah, orang-orang yang cinta dunia. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesalah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Tuh, Bu. Pak, jadi orang-orang yang tidak beriman ketika disebutkan nama Allah, kesal hatinya. Ya, nggak suka tuh, Bu, ketika disebutkan nama Allah. Lanjutkan. Dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, Nah, sudah mulai. Sembahan-sembahan manusia apa, Bu? Harta, terus apa lagi? Anak-anak, tahta. Ketika berbicara tentang dunia, apa yang dilakukan kebanyakan manusia? Lanjutkan, Kak. tiba-tiba mereka bergirang hati. Seneng, Bu, kalau urusan dunia. Ketika ada orang yang hobinya mancing, ketika berbicara tentang mancing, Bu, dari pagi sampai sore, luar biasa tuh, Bu. Dia asik saja. Tapi ketika berbicara tentang Allah, kesal hatinya. Nah, oleh karena itu, kembali kepada diri kita. Kita yang mana posisinya? Apakah posisi kita adalah yang ketika kita senang dipanggil nama Allah, atau kita menjadi gelisah ketika dipanggil nama Allah? Alhamdulillah. Ya, tentram. Baik, kembali lagi, Cak, tolong bantu di surat 67 ayat 9. Kita lanjutkan yang tadi, Bu. Sudah dicatat? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka menjawab, benar ada. Nah, Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, ya. maka kami mendustakannya. Aha. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Lanjut. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, Aha. niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Nyesel nggak, Bu? Nyesel. Lanjut. Mereka mengakui dosa mereka. Baru mereka mengakui dosa, Bu. Karena dia sudah melihat apa tadi? Alhamdulillah. Lanjut. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Tuh, lanjutkan. Ayat 12 ya. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi gitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Pemirsa, mari kita renungkan pada diri kita. Apakah kita sudah mau berpikir atau tidak? Apakah perbuatan kita selama ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Allah? Apakah sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah? Kita tinggal evaluasi pada diri kita. Jangan sampai suatu hari menyesal. Padahal pemberi peringatan itu sudah datang kepada diri kita. Namun apa yang dilakukan oleh kita? Kita renungkan pada diri kita. Makanya Allah memberikan akal kepada kita. Bu, selama ini Allah memberikan akal untuk apa, Pak? Untuk apa yang harus difikirkan? Apa yang harus difikirkan? Nih, orang-orang yang berakal kata Allah. Surat 3, ayat 190 sampai 191. Ya, apa katanya yang harus difikirkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Tanda-tanda buat siapa, Bu? Orang-orang yang berakal. Yang mana orang yang berakal katanya? Lanjutkan. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri Sambil berdiri atau duduk atau duduk atau dalam keadaan berbaring. atau dalam keadaan berbaring. Dan Jadi mereka kapan? memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Tahan. Jadi kapan kita mengingat Allahnya, Bu? Setiap saat, Bu. Kalau kita memikirkan Allah, bukan hanya kita berpikir.
ya, tapi berpikir mengingat Allah adalah lebih kita mau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, oleh karena itu menjadi pelajaran penting. Jangan sampai suatu hari menyesal di hadapan Allah ketika kita tidak mau hari ini mengikuti aturan-aturan Allah. Makanya Bu, kita harus mengikuti wahyunya sebaik-baiknya atau kalau ada waktu. Alhamdulillah. Bagaimana seandainya ada orang yang dia ketika di dunia tidak pernah mau tahu aturan Allah. Ketika kita berpaling dari ayat-ayat Allah, termasuk dosa besar atau dosa kecil? Selama ini dosa besar yang kita terbayang apa selama ini, Bu? Dosa besar apa, Mbak? Berzina, terus apa lagi, Dek? Membunuh, 2, terus apa lagi, Bu? Minum, terus apa lagi? Berbohong, terus apa lagi? Banyak sekali dosa-dosa besar, tapi ada dosa besar yang tidak terasa oleh manusia. Apa kira-kira, Bu? Apa? Kita lihat, surat 20 ayat 100. Pemirsa, mari kita perhatikan. Ada satu dosa besar yang tidak terasa oleh manusia. Apa itu? Mari kita perhatikan dalam ayat ini. Di dalam surat 20 ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Tahan. Jadi dosa besar yang di hari kiamat nanti apa, Bu? Berpaling dari apa? Alhamdulillah, Bu. Bagaimana kalau kita, mohon maaf, disebut berpaling artinya kita tidak mau peduli. Betul tidak? Tidak mau peduli terhadap Al-Quran. Berarti kalau begitu mohon maaf, selama ini Al-Qurannya oleh kita diapain, Bu? Halo? Diapakan selama ini? Coba nih kepada anak-anak muda yang gagah dan cantik, Bu, nih yang ganteng-ganteng ini, ya saya tanya selama ini Al-Qurannya diapain, Mas? Dibaca. Ada yang Qurannya disimpan? Ada nggak yang disimpan, Bu? Alhamdulillah. Nah, berarti kalau begitu, baca Quran wajib atau sunat? Wajib. Selama ini yang di dalam mindset umat Islam yang wajib apa? Sholat. Kalau ibu tidak sholat, apa yang dirasakan? Ada perasaan punya salah? Ada perasaan punya dosa? Ada perasaan tidak tenang? Kalau tidak baca Quran? Sama apa, Bu? Ada nggak perasaan gelisah? Kan begini, kalau kita tidak sholat kan biasanya begini, ya Allah ya Rabb, saya satu waktu ini tidak sholat, ya Allah, ampunilah segala dosa hamba. Tapi ketika kita tidak baca Quran, ada nggak perasaan begitu? Halo? Ada tidak? Coba sebelah kanan saya, ada nggak rasa gitu, Mas? Ketika kita meninggalkan Al-Quran? Belum ada. Karena selama ini Quran itu rasanya hukumnya apa? Sunat, padahal tuh sunat muakkad. Kata siapa, Bunda? Ini menarik, Bu. Ini menarik, Pak. Sunat muakkad ya, Bu ya? Baik, kalau gitu yang menentukan hukum siapa? Allah. Kita lihat 2945. Mari kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Di dalam ayat itu, ini kalau ini ada berapa perintah? 2. 1 apa? Baca Quran. 2, mana yang wajib? Mana yang wajib? 2, selama ini yang wajib apa, Bu? Baca Quran sudah wajib belum? Jadi, Bu, baca Quran sunat muakkad atau wajib, Bu? Alhamdulillah. Kata siapa, Bu? Tadi itu, Bu, Pak. Betul tidak? Makanya kenapa Allah sampaikan, bacalah Al-Quran. Bacalah bahasa Arabnya apa? Ikra. Baca coba. Cak, tolong dibantu, Cak. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utslu, kata siapa ikra? Dari mana kata ikra? Utslu. Ya, nanti itu ada lagi apa bedanya ikra dengan utslu. Saya tidak masuk di sini. Tapi intinya adalah baca Quran ini, mohon maaf, menempati pertama. Tapi jangan lupa juga kita sholat. Jadi dua-duanya ini sama-sama wajib nggak? Alhamdulillah. Yuk, semangat buat kita, Bu. Bagaimana kita mau mengetahui aturan Allah kalau Qurannya nggak pernah dibaca? Mari, yuk pemirsa. Mari kita sama-sama jadikan gaya hidup kita untuk selalu membaca Al-Quran.
Jadi Al-Qur'annya harus diapain pertama? Baca. Setelah dibaca? Dipelajari. Setelah dipelajari? Setelah diamalkan? Tuh, kan? Satu dibaca. Yang kedua? Dipelajari. Setelah dipelajari? Dipahami dulu. Bagaimana ibu mau mengerjakan kalau nggak paham? Yang keempat? Diamalkan. Yang kelima? Disiarkan atau disampaikan. Yuk, ini menjadi tahapan pertama, Bu. Pak, ya, jadi baca. Nah, oleh karena itu otomatis punya harus, Bu. Ya, masa orang Islam nggak punya. Handphone aja 4 juta, Quran yang 50.000 nggak punya. Ya, nah oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pemirsa, mari ini menjadi semangat untuk kita, menjadi sebuah gaya hidup kita. Bahwa kita jangan sehari pun kita untuk meninggalkan petunjuk Allah. Ya, karena suatu hari banyak orang yang menyesal di hadapan Allah, yang minta kembali ke dunia. Tapi ketika sudah kembali ke dunia, apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini? Bahkan mohon maaf, Bu, ketika orang-orang yang berdosa menghadap Allah, apa yang dilakukan oleh mereka? Buka surat 32, ayat 12 sampai 13. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berdosa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika mereka yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Menundukkan kepala di hadapan Tuhannya. Orang-orang yang berdosa. Tadi yang dosa besar yang mana? Yang tadi, dosa besar tadi yang mana? Yang berpaling dari Al-Quran. Jadi ketika mereka suatu hari menghadap Allah, apa yang terjadi dalam ayat ini? Menundukkan apa? Artinya apa kira-kira, Bu? Malu. Kenapa? Karena dulu diperintahkan oleh Allah, baca. Tapi ternyata tetap tidak mau. Dia suatu hari menghadap Allah dengan menundukkan. Lanjutkan. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Tuh. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Kenapa mereka bisa yakin, Bu, Pak? Apa? Karena mereka melihat dan langsung menyaksikan bagaimana bahayanya neraka buat mereka. Baru kemudian mereka minta apa sama Allah? Minta ditangguhkan dan salah satunya lagi, mereka minta apa lagi sama Allah? Yaitu dikembalikan kemana? Dibalikan ke dunia. Pertanyaannya, ketika sudah dikembalikan ke dunia, orang seperti ini akan beriman atau tetap kafir? Dia akan beriman atau tetap kafir? Coba kita lihat. Surat 6 ayat 27-28. Mari kita perhatikan. Bapak Ibu, ya, ini menjadi hal yang penting buat kita. Bagaimana pentingnya wahyu untuk kita pelajari. Lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan Tuhan kami, Terus? serta menjadi orang-orang yang beriman. Tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Bu, jadi minta apa tadi ini di sini? Dikembalikan ke mana? Ke dunia. Lanjut. Tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Kejahatan yang dahulu mereka sembunyikan. Yang mana, Bu? Berpaling dari, mohon maaf. Jadi ketika seseorang dia tidak peduli kepada petunjuk Allah, maka sesungguhnya dia sedang ngapain? Sedang berbuat apa tadi di situ? Lanjut lagi, kejahatan yang tersembunyi. Kenapa tersembunyi, Bu? Karena selama ini belum menjadi kewajiban di dalam diri kita untuk kita mempelajari petunjuk. Rasanya ketika kita meninggalkan petunjuk, biasa-biasa saja. Padahal sesungguhnya inilah yang penting ya di dalam kita kehidupan sehari-hari untuk mengetahui wahyu Allah. Lanjutkan. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Jadi ketika dikembalikan ke dunia, ngapain? Dia beriman atau tetap kafir? Tuh, Bu, manusia begitu tuh. Ya,
Jadi ketika tadi minta, ya Allah sebentar saja ya Allah, sedikit waktu saja ya Allah. Tapi ketika oleh Allah diberikan, mereka kembali lagi untuk kekafirannya. Pemirsa, mari ini menjadi semangat untuk kita bahwa sesungguhnya petunjuk ini adalah untuk kebaikan manusia. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ini. Oleh karena itu hari ini pentingnya kita berpikir bagaimana kata Allah, ya, bahwa ternyata kamu harus memahami ayat-ayatku, kata Allah. Untuk apa? Untuk keselamatan dirimu. Makanya Bu, selama ini kita mengikuti aturan Allahnya dengan sebaik-baiknya atau kalau ada waktu. Baca Qur'annya kalau ada waktu atau kalau ada kesulitan. Harus ngapain? Coba kita lihat, surat 39 ayat 55 sampai dengan 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhan. Sebaik? Jadi artinya kalau sebaik-baiknya artinya apa? Harus maksimal nggak? Harus sungguh-sungguh nggak? Pertanyaan buat kita Bunda, apakah kita sudah sungguh-sungguh atau belum? Nggak usah dijawab. Masih? Masih. Bu, artinya bahwa semua petunjuk yang diberikan oleh Allah, kebaikan belum? Kebaikan atau bukan untuk manusia? Tapi apakah semua manusia mau mengambil kebaikan ini? Tidak, belum tentu. Karena faktor apa tadi? Apa? Duniawi. Karena manusia lebih senang dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, kata Allah. Nah, supaya nanti kita lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi, mari sebelumnya kita ikuti dulu iklan yang berikut ini. Selamat bergabung kembali di Al-Kalam. Alhamdulillah. Bu, mari kita lanjutkan lagi ya pembahasan yang tadi bahwa ternyata ada ya yang namanya manusia suatu hari menyesal minta kembali kepada Allah. Makanya Allah sampaikan ikuti sebaik-baiknya. Selama ini kan tidak sedikit Bu pada saat punya masalah baru pada buka Quran sampai nangis-nangis. Setelah masalahnya selesai balik lagi kelakuannya. Jadi akhirnya baca Quran itu cuma hiburan Bu. Ketika dalam keadaan sedih, tapi itu pun alhamdulillah sudah mau baca Quran. Yuk kita berpikir positif saja. Tapi kalau untuk kita mengikuti sebaik-baiknya kalau ada waktu. Jadi harus fokus, lihat, Pak, lihat, pemirsa perhatikan. Ketika bulan Ramadan banyak orang yang istiqomah baca Quran. Setelah Ramadan banyak yang istirahat. Betul tidak? Ada apa denganmu, kata Allah? Apa yang menyebabkan ini, Bu? Yuk, karena tadi kalau di bulan Ramadan, yang namanya Ramadan itu kita fokus untuk beribadah. Tapi setelah Ramadan sudah mulai tuh Bu kelihatan tuh. Ya, ada yang mau, ada yang tidak. Nah mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang mau. Ya, harus punya tekad Bu. Kenapa? Karena inilah yang menjadi ya pegangan buat kita suatu hari. Bahagia dunia dan akhirat. Lanjutkan, Cak. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya. Nah, terus? Supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Kata Allah, kenapa kata Allah suruh sebaik-baiknya? Supaya jangan ada penyesalan, Bu. Karena nanti kalau sudah misalkan mohon maaf penyesalannya banyak dalam diri manusia, ketika mereka sudah tidak ada lagi di muka bumi baru minta kembali kepada Allah, penyesalan itu tidak akan terjadi kalau kita hari ini mempersiapkan. Mari pemirsa, kita siapkan diri kita untuk selalu belajar mempelajari petunjuk Allah. Lanjutkan, Cak. Sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Lanjut. Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk padaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau datang petunjuk, aku termasuk orang yang bertakwa. Pada sesungguhnya petunjuk itu sudah datang belum?
Sudah, tapi ini manusia beralasan Bu sama Allah. Ya, jadi seolah-olah petunjuknya belum datang gitu maksudnya Bunda. Ya, lanjut. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, Nah, terus niscaya aku akan termasuk orang-orang berbuat baik. tuh Bu. Ya. Jadi ketika dia minta kembali, ya Allah, ya Rob, saya minta kembali maka saya menjadi orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, oleh karena itu kembali lagi. Yuk kita sekarang. Nih Akpol bekerja, ibu juga jihad di rumah, ibu di depan juga semua berjihad di rumah. Artinya apa? Jadikan segala sesuatunya menjadi manifestasi amal kebajikan kita untuk suatu hari kita datang kepada Allah. Ya, kenapa? Dikarenakan mohon maaf, ketika bekerja di Akpol, bagaimana saya harus menjadi orang-orang yang betul-betul ya, yang sesuai dengan aturan-aturan Allah, supaya tadi tidak kita menyesal Bu. Ya, oleh karena itu, mari. Berarti kita mempelajari petunjuknya kapan? Berarti yang harus kita pikirkan pertama adalah satu, yaitu memahami ayat-ayat Allah. Yuk, yang pertama kita harus berpikir. Yang kedua, apa yang harus kita pikirkan lagi Bu? Apa kira-kira yang harus kita pikirkan lagi? Yuk kita cek lagi. Yang kedua, apa yang harus kita pikirkan? Surat 59 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apa katanya Bu? Apa katanya Pak? Pemirsa, mari kita cek lagi ayat tadi. Allah memerintahkan kepada kita untuk membuat sebuah perencanaan. Perencanaan untuk hari esok kita di hari akhirat nanti. Kenapa? Karena waktu saat ini betul-betul terus mengejar kita. Ketika kita tidak memanfaatkan waktu, maka kita akan digilas oleh waktu. Betul tidak Bu? Jadi kalau misalkan sekarang kita tidak memanfaatkan waktu, siap-siap. Kita akan bermasalah untuk diri kita sendiri. Makanya disampaikan di dalam ayat ini, perhatikan untuk hari esokmu. Bagaimana cara memperhatikannya Bu? Bagaimana cara memperhatikannya Pak? Apa nih kira-kira perencanaan? Kan selama ini mohon maaf, kalau yang namanya meninggal itu kira-kira milik orang lansia atau anak muda? Tapi rasa-rasanya yang duluan siapa? Betul tidak? Rasanya kan begitu. Makanya mohon maaf, Rasulullah memberikan seperti tanda-tanda Bu. Mohon maaf, orang yang mati itu katanya apa yang mendekati kematian? Rambut apa? Alhamdulillah. Kulit? Keriput. Gigi? Telinga? Mata? Mohon maaf Bu, ini tidak dimiliki oleh mereka. Makanya anak muda gini tidak berpikir untuk mati. Kepikir nggak Dek? Kepikir, Alhamdulillah. Coba sebentar, ini siapa yang duluan di sini ya? Baik, Dek. Padahal tanda-tanda itu semua datang sudah ada pada diri manusia. Cuma terkadang manusia ketika sibuk dengan kehidupan dunia, tidak terpikir oleh mereka yang disebut dengan kematian. Betul tidak? Coba mungkin ada teman-teman sekolah dulu SMP atau SMA, ada yang sudah meninggal? Ada. Jadi ternyata yang namanya mati itu tidak mengenal usia. Makanya kita hari ini sudah membuat perencanaan. Suatu hari kita dipanggil oleh Allah. Kira-kira nih, apa yang sudah kita siapkan? Harus sudah siap. Siap tidak siap? Harus sih, ya. Bu, merasa nggak hari ini ibu diikuti oleh malaikat? Malaikat mana? Malaikat mana? Surat 6 ayat 158. Ngerasa nggak nih? Yuk, kita pikirkan ini Bu. Kenapa? Ini untuk keselamatan kita. Surat 6, 158. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mereka nanti-nanti dia tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Jadi, Bu, merasa nggak diikuti? Merasa nggak? Kok jadi ragu? Kan tadi yang dinanti-nantikan apa? Malaikat pencabut. Bu, kalau seandainya malaikat pencabut nyawa datang hari ini kepada diri kita, kemudian menyampaikan begini, Ibu, kira-kira siap untuk diambil hari ini? Jawabannya apa? Tidak sih?
Kenapa tidak siap? Kenapa tidak siap? Amalnya masih sedikit. Kemudian 5 tahun ke depan. Malaikat datang lagi. Mau saya ambil hari ini, kira-kira jawaban kita apa lagi? Kata malaikat, kapan siapnya? Padahal siap tidak siap? Harus siap, makanya hari ini harus ngapain Bunda? Harus mempersiapkan untuk hari esok. Karena kematian kita nggak tahu, Bu. Betul tidak? Nih, makanya anak muda seperti ini kan nggak kepikiran untuk mati. Apalagi baru beli motor, ya Allah jangan dicabut dulu baru beli motor, ya Allah. Nggak bisa, kata Allah. Betul tidak? Nggak bisa, Bu. Tetap harus, kata Allah, kalau waktunya tiba, Bu. Nggak bisa ngumpet, kata Ibu. Bahkan kalau Ibu sekarang membangun sebuah bangunan yang besar, kokoh, bahkan kita lihat di Jepang. Pemirsa lihat di Jepang, bagaimana ketika mereka membuat yang namanya rumah anti gempa. Tapi kalau kematian, pasti datang tidak? Pasti, surat 4 ayat 78. Mari perhatikan lagi. Ya, inilah yang harus kita pikirkan nih. Apa bekal kita suatu hari nanti ke hadapan Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Tuh, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Tuh, walaupun kita buat benteng yang kokoh, kematian pasti datang. Jadi kalau begitu, kira-kira malaikat pencabut nyawa dekat nggak dengan kita? Ngerasa nggak? Alhamdulillah. Ini kan tidak merasa, Bu. Kenapa? Karena kita senang dengan urusan dunia. Makanya ketika urusan dunia kita terus kerjakan, Bu, nggak kepikir kita untuk kematian. Betul tidak? Padahal sesungguhnya sudah dekat. Oleh karena itu, apa suatu hari yang kita siapkan, Bunda? Amal perbuatan. Dan suatu hari nanti kita datang kepada Allah, apakah berombongan seperti ini? Majelis taklim, apa Bu sebelah saya ini? Majelis taklim Nur, kumpul, kata Allah begitu. Apakah begitu caranya? Enggak, datangnya gimana? Sendiri? Alhamdulillah, surat 6 ayat 94. Yuk persiapkan supaya menjadi kebaikan buat diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri. Datangnya apa? Sendiri. Mohon maaf, Bu, Pak. Artinya kalau sendiri-sendiri, artinya kita harus mempersiapkan. Bahwa segala sesuatunya selama ini yang kita kumpulkan harta, kira-kira ditinggal nggak? Lanjut lagi. Sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepada kamu. Dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Jadi selama ini yang kita perjuangkan bisa jadi menjadi masalah buat diri kita, bukan menolong kita. Ya, anak-anak yang kita sayangi, ternyata ketika kita bina mereka, ternyata sulit untuk dibina, siap-siap. Kita akan diminta pertanggungjawabannya. Betul? Harta yang selama ini kita kumpulkan, siap-siap. Ini pun akan bermasalah buat diri kita. Ya, makanya suatu hari ada yang menyesal kepada Allah. Menyesal apa? Menyesalnya adalah, ya Allah, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia, maka aku akan bersedekah. Ya, artinya apa? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama apa yang harus kita pikirkan untuk hari esok. Nih, Bu, mohon maaf, ketika malam hari nanti kita tidur, terus kemudian siapa yang jamin besok pagi masih bangun? Ada yang bisa jamin? Nggak ada. Ketika besok kita tidak dibangunkan oleh Allah, artinya jiwanya dipegang oleh Allah, kira-kira ketika kematian, apa yang kita persembahkan buat diri kita sendiri? Betul tidak, Bu? Oleh karena itu, tadi yang berpikir yang kedua adalah bagaimana kita berpikir, ya, bahwa ternyata suatu hari kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tinggal kita sekarang mau tidak mempersiapkan. Kalau dengan sibuk dengan kehidupan dunia, pasti kehidupan dunia tetap kita cari. Tapi jangan kita melupakan Allah akhirat. Ya, kenapa? Dikarenakan tadi, jangan-jangan manusia banyak yang tertipu dengan urusan duniawi. Ya, oleh karena itu, sekali lagi,
Yuk sama-sama kita belajar untuk kita menghargai waktu supaya kita diselamatkan oleh diri kita sendiri dengan cara bagaimana? Mengikuti tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Menyantuni anak yatim, menafkahi anak yatim. Menyantuni fakir miskin, melindungi fakir miskin. Sembahyang fardu janganlah ditunda-tunda. Sembahyang fardu janganlah ditunda-tunda. Mulai subuh sampai duhur, dari duhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. Beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok.